Em, saya barusan nyeletuk ketika ditanya, ketika kata-kata anarko pertama kali disebutkan, apa yang ada dalam benak? Saya tuh secara jujur memang langsung nyebut itu adalah ajaran Kristen. Gitu. Kenapa? Karena salah satu filosof modern yang paling menurut saya yang paling enak dibaca bukunya itu adalah Jacques Ellul. Dan Jacques Ellul itu menulis buku bahwa Yesus itu mengajarkan anarkisme atau anarko. Maksudnya adalah bahwa setiap orang, setiap masyarakat dengan atau tanpa ada pemerintah pun sebenarnya fine-fine aja. Dan kebutuhan kita terhadap pemerintah itu sebenarnya kebutuhan sekunder yang kita menjadi ada, pemerintah itu menjadi ada lebih banyak karena framing-framing daripada keharusan atas benar-benar kebutuhan pemerintah. Nah, kemudian karena dia juga adalah seorang yang cukup religius, maka dia kaitkan dengan sistem teologi kekristenan, dia tunjukkan ayat-ayat di dalam Alkitab dan dia sebut bahwa iya, Yesus itu adalah anarko atau anarkis. Jadi orang yang, ya begitulah, itu silahkan kalau mau debat, silahkan debat sama Mang Elulnya dalam hal itu. Cuman maksud saya adalah, Mang Elul di bukunya yang lain, judulnya Propaganda, dia sebutkan bahwa framing itu adalah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, framing itu adalah keharusan psikologis. Karena manusia itu butuh simbol-simbol untuk saling mengenal. Dan kadangkala kegagalan manusia untuk menciptakan simbol-simbol atas identitasnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan kepadanya simbol-simbol identitas itu. Jadi misal, simbol identitas framing itu gak harus politis, gak harus kasar, gak harus mengarah kepada fitnah, tapi kepada kehidupan keseharian kita. Misal, ada emak-emak, sen kiri belok kanan. Itu framing. Sebenarnya cowok juga sering melakukan hal seperti itu. Saya aja menyadari, nggak matiin sen gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika emak-emak gitu, kata-kata emak-emak itu juga sudah menjadi bagian dari framing dan itu dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat membutuhkan simbol-simbol identitas untuk mempermudah kita berkomunikasi. Coba kalau misalkan kita tidak memiliki simbol identitas, kita tuh akan menjadi jauh lebih sulit untuk bisa berkomunikasi. Jadi misal, saya bisa nyaman ngobrol sama Akang ini misalkan. Apa siapa? Si Kang Etal, lupa namanya teh. Tuh kan, apa maksudnya? Itu simbol identitas. Saya jadi susah untuk ngomong. Ketika simbol identitas itu saya lupakan sendiri. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah ketika framing itu dikaitkan dengan niat yang buruk dan sistematis. Saya katakan, kata anarko sebagai musuh bersama ketertiban itu sudah menjadi framing legal. Jadi teteh, mau saya kabarin, polisi jenderal sekian bintang sekian ngomong langsung sama saya bahwa kata anarko memang secara sengaja harus diterapkan kepada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan gitu. Memang itu identitas. Nah, kenapa polisi seperti itu? Karena polisi sendiri itu mendapatkan framing dari masyarakat sebagai institusi yang kerjanya paling nggak benar. Bisa kita sebut ya. Selama di periode sebelumnya, bukan sekarang ya, periode sebelumnya, institusi kepolisian itu adalah yang paling banyak mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki citra diri. Sekitar 900 miliar rupiah. Dan kalau dijumlah-jamlah dengan yang lain-lain, itu tembus sampai 1,2 triliun rupiah. Dibandingkan dengan kementerian, kejaksaan dan sebagainya, polisi mengeluarkan anggaran yang paling besar. Dan ini tuh sekitar 92% dari total anggaran. Nge-framing positif. Nah, kenapa polisi butuh anggaran yang seperti itu? Anggaran seperti itu digunakan untuk apa? Bikin acara TV dulu, siap 86. Nah, itu kan pakai duit gede. Terus ada polisi, ingat nggak periode sebelumnya? Viral, polisi cantik.
Ada kan di koran-koran gitu, di TV-TV viral polisi cantik atau meme polisi yang Batak itu. Nah, itu tuh ada anggarannya. Itu tuh kenapa? Karena polisi mencoba memframing dirinya sendiri agar mendapatkan citra positif dari masyarakat. Kenapa dia ingin mendapatkan citra positif dari masyarakat? Karena citranya jelek. Kalau citranya jelek, yang lapor pada polisi susah. Yang mau bekerja sama dengan polisi susah. Nah, karena itu dia harus bikin citra. Nah, salah satu cara untuk memframing bahwa mereka positif, maka yang dilawannya itu harus diframing jahat. Gitu kan? Polisi nangkap aktivis. Nama aktivis itu bagus. Dan kalau dilabeli di framingnya dia adalah aktivis, maka kesimpulannya adalah polisinya yang jahat. Biar polisi itu bisa memperbaiki citranya, menciptakan identitas, simbol-simbol identitas, maka polisinya itu yang jadi orang baik, yang pelakunya itu anarko. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dipahami dengan mudah. Jadi polisi itu akan pasti ya, misalkan ke mahasiswa yang Unisba, mereka akan bilang bahwa Unisba yang bikin rusuh. Kenapa begitu? Sebab kalau kesimpulannya tidak begitu, maka polisi yang di-framing jelek. Kemudian polisi nge-framing ada siswa kalau nggak salah tuh dituding tawuran dan bawa senjata panjang gede banget gitu. Dan ditampilkan ini senjatanya, fitnah itu. Tapi kenapa seperti itu? Polisinya terpaksa untuk menciptakan ilusi bahwa identitasnya itu adalah bagus. Kayak gitu. Nah, cuman masalahnya yaitu, masalah di kepolisian itu sebenarnya juga sangat-sangat rumit. Gitu. Saya sulit untuk menjelaskannya, tapi intinya polisi baik itu memang ada dan banyak. Tapi kalau sudah masuk ke sebuah tempat yang rusak, kita tuh susah untuk berbuat baik, bahkan ketika kita jadi orang baik. Contoh ginilah, ini sering banget saya jadikan cerita karena ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah jadi kepala sekolah. Ketika siswa baru berdatangan, ruang kelas saya itu kosong. Ruang kelas saya tuh gak cukup. Saya butuh penambahan ruang kelas baru. Saya ajukan ke dinas. Nas minta duit. Sama dinas dijanjikan 1,5 M. Buat kelas. Tahun berapa gitu ya. Buat kelas. Nah, oke, ketika pas saya mau tanda tangan, dikabarin, Pak, tapi nanti dapatnya 660 juta ya. Nah, gimana? Saya kan dapatnya 1, sekian M. Kok malah, iya, nanti Bapak laporannya tolong diatur-atur aja, sesuaikan, tapi nanti kan kita juga di sini harus bagi-bagi. Nah, coba sekarang, kalau saya mau idealis, kalau saya mau jujur, saya tolak itu. Siswa-siswa saya gak punya atap mau belajarnya. Karena gak ada ruang kelas. Tapi kalau saya terima, saya bagian dari koruptor. Itulah yang terjadi pada orang-orang jujur di tengah-tengah institusi yang udah bobrok. Coba, teman-teman di sini, jadi kepala sekolah, menghadapi apa yang saya hadapi pada waktu itu. Pilih mana? Korupsi, duitnya ambil, bikin laporan palsu di markup segini, atau saya tolak itu. Tapi mohon maaf, berarti siswa-siswanya nggak punya kelas. Pilih mana? Saya pada waktu itu mundur dari jabatan kepala sekolah. Saya nggak punya pilihan. Makanya seumur-umur saya nggak mau jadi guru PNS. Karena baru jadi kepala sekolah swasta aja, kejadian udah kayak gitu. Apalagi kalau saya terikat dalam kedinasan, dalam institusi. Nanti saya masuk neraka nggak ada yang nolongin saya. Nah, jadi kesulitannya tuh ada di situ. Polisi tuh banyak yang baik, tapi dia melakukan kejahatan yang terus-terusan karena jadi mau nangkap orang itu tidak ada dananya. Kenapa tidak ada dananya? Karena dikorupsi sama atasannya, biar atasannya bisa naik pangkat lebih tinggi lagi. Nah, ini polisi baik hati, mau nangkap pencuri, gak ada dana, gimana ceritanya? Bingung, akhirnya tidak ditanggepin. Ketika tidak ditanggepin, apa?
Kata masyarakat, percuma lapor polisi. Ketika percuma lapor polisi, apa yang terjadi? Tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi turun. Ketika tingkat kepercayaan pada masyarakat pada polisi turun, gimana? Ya akhirnya naikin anggaran untuk pencitraan bahwa kami polisi baik. Siap 86.